Pemirsa masih di IDX langsung closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di minggu depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada KEN, Kencana Energi Lestari, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 810 hingga 1050. Kemudian dari perbankan Big Cap BBCA juga direkomendasikan buy 8.700 hingga 9.490. Stream 9.400 maksud kami. Kemudian juga ada MBMA juga direkomendasikan buy 800 hingga 920. Dan terakhir ada Elsa juga direkomendasikan buy 390 dengan resisten hingga mencapai 438. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada KEN, BBCA, MBMA dan juga ada Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader dan juga pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Berlian, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada KEN, Pak. Ketika dari rencana dari pemerintah untuk menggiatkan kembali EBT, saham-saham tertentu termasuk KEN juga tampaknya ikut terdampak. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 6% setelah naik signifikan sebelumnya. Apakah momentum koreksi ini yang bisa dimanfaatkan untuk KEN dengan harapan ruang penguatan masih terbuka cukup lebar ke depannya? Betul sekali, Mas. Jadi untuk Kencana Energi ini atau KEN ini kita bisa melihat setelah ada peluncuran bursa karbon di hari Selasa kemarin, memang nampaknya ada sell on di situ ya. Tapi kalau kita melihat jangka panjangnya ini masih akan menarik. Dan tentu saja bagi investor melihat potensi ke depannya dan dengan adanya perusahaan investasi asing dari Jepang yaitu TEPCO masuk ke KEN ini, tentu kita masih melihat ini potensi upside-nya masih ada cukup besar. Jadi saya melihat di level 810 sebagai level supportnya, harga saat ini di level 855, resikonya, risk reward-nya cukup terbatas. Mas David apabila ingat di periode di mana kita berjumpa terakhir itu ada satu saham yaitu Medco, di mana kita juga melihat harga saham tersebut dibandingkan dengan terakhir kita membahasnya, ini harga sahamnya naiknya juga lumayan besar yaitu sekitar 40-50%. Jadi saya melihat pun hal yang sama untuk Kencana Energi ini. Di level 810 sebagai level supportnya, resiko mungkin sekitar 5-7%, tetapi dengan level upside yang kalau memang mencetak all time high-nya lagi, itu mendapatkan profit sebesar kurang lebih 30-40%. Baik, 855 sudah direkomendasikan buy on weakness atau nunggu ke 8.100 terlebih dahulu? Ya, dengan melihat closing dari ISG yang nampaknya ada reversal, ini memang minggu depan masih bisa untuk still beli, Mas, di area sekitar 855 ini sampai dengan 810 bisa disebar di range harga tersebut. Memang untuk menentukan level satu harga saja di saat ISG-nya ada koreksi, itu menjadi suatu hal yang lebih spekulatif ya. Jadi kita sarankan untuk menyebar di beberapa antrian. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga belum sempat kita ulas di penutupan sesi kedua hari ini. Di menit-menit terakhir justru ditarik ke zona merah, melemah ke 8825, tertekan di 0,56%. Analisis Anda untuk BBCA? BBCA ini akan menjadi hal yang menarik apabila investor melihat di pola-pola bearish market sebelum-sebelumnya, yaitu adalah adanya tekanan ini malah membuat investor asing makin mengakumulasi. Dan kita memang melihat ada gap di level 8.500 sampai 8.600. Namun kita juga sama-sama memahami bahwa untuk saham yang sekualitas seperti BCA ini belum tentu gap di sana. Jadi saya menggunakan level 8.800 untuk support yang cukup dekat. Risk reward-nya juga cukup menarik juga, dan apabila metodenya adalah untuk akumulasi semakin ke bawah maka semakin menambah posisinya, tidak untuk segera panik, maka di level 8.700 atau bahkan 8.500 pun masih bisa akumulasi secara perlahan sambil mengamati perkembangan global market secara khususnya. Namun sekali lagi, perbankan Indonesia sangat menjadi favorit bagi investor asing. Baik, penutupan hari ini masih di 8.825, melemah di 0,56%. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada MBMA ini juga direkomendasikan buy. Supportnya tadi 800, resisten hingga ke 920. Analisis Anda untuk MBMA, Pak Berlian? Ya, MBMA juga mirip dengan Kencana Energi yang dibanting juga cukup lumayan, namun kita sama-sama melihat jangka panjangnya untuk baterai ataupun untuk nikel di Indonesia ini masih menjadi favorit karena kita menjadi salah satu produsen yang terbesar yang ada di dunia ini ya, Mas. Saya melihat di level 800 ini sempat menjadi level yang cukup terjaga dan ini juga ada angka psikologis. Maka rekomendasi di level 800 ini masih cukup menarik sampai dengan resisten yang ada di level 870. Itu adalah resisten yang pertama sampai dengan 920 untuk menjadi resisten yang kedua. Risk reward-nya sangat menarik untuk di level ini, Mas David.
Baik, ini dari sisi fundamental MBA juga akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa ini pada bulan depan. Salah satunya adalah terkait juga dengan IPO dan juga beberapa aspek lainnya. Apakah ini juga akan memberikan acuan juga tidak untuk MBMA, terutama juga di tengah ekspansi yang gencar dilakukan sampai sejauh ini? Ya, semestinya seperti itu ya Mas David. Jadi apabila kita melihat harga saham MBMA dan akan adanya rencana untuk aksi korporasi, memang siapa tahu ini akan menjadikan momentum yang positif, apalagi harganya hari ini sedang diskon. Jadi ini merupakan akumulasi yang area yang cukup disarankan di level support 800 ya. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, datang dari Elsa. Hari ini ditutup 418, menguat di 1,95%. Pak Berlian, di antara beberapa saham minyak mentah yang sudah naik signifikan ini, kenapa hari ini merekomendasikan untuk Elsa jika dibandingkan dengan beberapa saham lainnya? Nah, ini akan sangat menarik Mas David untuk saham Elsa ini. Kita sama-sama tahu legenda investor yang ada di dunia ini adalah Warren Buffett. Dan Warren Buffett itu mengakumulasi saham yang kode sahamnya adalah 3 huruf, kalau di Amerika itu OXY. Dan itu adalah bergerak di bidang yang kurang lebih sama dengan Elsa. Jadi untuk di Indonesia, pergerakan harga sahamnya pun antara Elsa dan OXY ini cukup menarik dan cukup sama, Mas. Dan harga OXY pun kemarin sempat ada rebound 2 hari berturut-turut. Dan kita melihat ya untuk kedepannya, dan kita masih bisa melihat ada beberapa rekomendasi dari ataupun analisis dari asing pun masih melihat harga oil itu akan mencapai di atas $100 per barel. Apabila ini harga oil memang mencapai ke sana, maka khususnya saham Elsa ataupun saham-saham migas lainnya ini akan masih mendapatkan momentum yang positif. Di level 390 maka menjadi level yang support yang cukup kuat, dengan melihat bahwa tren secara 3 bulan terakhir secara chart memang masih relatif terjaga level uptrendnya, Mas David, untuk Elsa. Baik, dan penguatannya juga sudah cukup signifikan dan sempat tertekan ke 292 di bawah 300, dan posisi saat ini rata-rata dominan bergerak di level 400. Sebelumnya sempat ke 432, namun dalam beberapa hari perdagangan terakhir tampaknya penguatannya lebih ke arah terbatas. Apakah ini dari sisi posisi teknikal merupakan hal yang biasa terjadi, Pak Berlian? Ya, saya rasa itu cukup wajar yang terjadi ya apabila ada take profit terlebih dahulu, mengingat dengan cerita kondisi global yang sedang butuh koreksi, ataupun kita melihat harga minyak yang tadi malam itu ada penurunan. Namun secara jangka panjang, karena secara midterm lah tepatnya, tidak perlu jangka panjang, secara midterm kita masih melihat harga minyak pun masih cukup terjaga meskipun ada reversal candle 1 hari kemarin. Namun apabila masih untuk harga minyak ya, apabila masih terjaga di atas level $90 per barelnya, maka potensi untuk melanjutkan sampai di atas $100 pun masih ada peluang cukup besar. Dan itu pun akan berimbas secara positif ke saham-saham yang berbasis minyak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Ken, kemudian BBCA, MBMA, dan terakhir tadi ada Elsa. Semuanya direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Berlian, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk Pak. Saya akan ke pertanyaan yang pertama. Ada Bapak Robert nih dari Surabaya, ini menanyakan Telkom Pak. Arahnya akan kemana untuk jangka pendek dan juga jangka menengah? Untuk saham Telkom sudah punya posisi di level berapa, Mas David, ataukah baru mau beli? Tidak disebutkan di sini Pak, mungkin di review secara keseluruhan saja untuk Telkom. Secara keseluruhan kita masih bisa melihat ini ada pola yang cukup menarik ya. Jadi dia sempat mencoba untuk breakout, tetapi kemudian ada koreksi, di mana koreksi ini masih terjaga di level low atau supportnya di level di 3.675. Jadi di sini sekarang 3750, maka saya melihat ini masih cukup menarik ya untuk tetap disimpan. Dan chartnya pun juga cukup menarik, Mas David, untuk saham Telkom ini. Ini kalau saya lihat di level terdekatnya, support terdekatnya di level 3.700 dengan support terkuatnya di level 3.675 tadi, dan resisten yang pertama ada di level 3.875 dengan level resisten berikutnya di harga psikologis di level Rp4.000. Baik, mulai dari perdagangan Agustus hingga September, konsolidasi di level 36 hingga ke 38 ini sudah cukup lama berlangsung ini, Pak Berlian. Apa yang bisa kita cermati dari pola konsolidasi dari Telkom yang belum mampu kembali untuk menembus di atas level 4.000-an? Singkat saja, Pak. Ya, karena memang secara fundamental laporan keuangan Telkom sendiri dibandingkan dengan Excel ataupun Sat tidak menunjukkan
yang signifikan ya, perbedaan yang signifikan Mas. Artinya untuk Telkom ini dari waktu ke waktu memang relatif cukup stabil. Jadi berbeda dengan investor ataupun trader yang mencari ada perubahan fundamental atau laporan keuangan. Ini Telkom lebih baik kita melihat secara chartnya saja. Masih nyaman tuh ditradingkan dengan ekspektasi breakout, bahkan kita bisa melihat level bullishnya yang lebih lanjut. Oke, Pak Berlian, menarik. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Kita masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Berlian, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Alan dari Riau ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham pertambangan batubara. Ada Adaro, Pak. Hari ini volatilitasnya cukup tinggi. Pasca pembukaan tadi sempat menyentuh ke level tertinggi intraday-nya di 2.900. Kemudian lebih cenderung tertekan, bahkan tadi sempat ke 2840. Analisis Anda untuk Adaro? Untuk Adaro kita melihat ini di level yang cukup tengah-tengah Mas, 50-50. Jadi menurut saya gunakan level support terakhir yaitu di level 2750 untuk menjadi benteng terakhir alias last defense. Jebol 2750 maka kita bisa melihat ekspektasi berikutnya di level 2500. Ini cukup jauh. Jadi saya sarankan menggunakan level 2750 untuk cut loss ataupun untuk trailing stop Anda. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan Adaro Mineral. Kali ini sudah ambil posisi nyangkut di 1460. Analisisnya dengan koreksi dalam hari ini, Pak Berlian? Oke, untuk ADMR ini lebih cukup lori sebetulnya di level sekarang. Ini apabila kita melihat secara tren, ini masih membentuk pola higher lows. Jadi ini sebenarnya masih cukup solid ya Mas, berbeda dengan Adaro tadi yang cukup tinggi. Risk rewardnya cukup menarik, namun tetap di level 1270 untuk menjadi last defense. Ya, support ini harus terjaga. Apabila tidak, maka sebaiknya exit dulu di level 1265 dengan catatan resiko terbesar adalah untuk menuju support di level 1080. Baik, Ibu Liana di Surabaya ambil posisi di 1460, penutupan hari ini di 1305, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya menanyakan BABP, Pak. Dia harga berapa, support dan resistennya? Tampaknya baru ingin masuk mungkin? Oke, untuk BABP ini agak berbalikan dengan saham-saham yang kita baca sebelumnya. Memang ada di level support di level 76 ini, namun ada broadening triangle ya Mas ya. Ini jadi kayak megaphone, jadi dia membesar. Dan kita lihat di sini level 76 ini seharusnya cukup terjaga. Apabila mau masuk, maka di level ini pun cukup oke. Dengan catatan harus siap cut loss untuk apabila dia jebol di level 74 per lembar sahamnya. Dan kita melihat di sini level resisten yang terdekat ada di level 85 dan kemudian mencapai ke level 92 untuk resisten berikutnya. Selanjutnya menanyakan saham PGEO, Pak Berlian. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Lestari dari Jakarta. Sudah punya di 1550. Hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam di 3,02%. Nyangkut di 1.500-an, Pak Berlian. Oke, untuk analisa teknikalnya, untuk PGEO ini, maka sebetulnya range untuk ke bawahnya di level sekarang ini level yang support ya, buat yang ibu yang tadi memiliki di level 1550 kalau tidak salah. Di level 1445 ini menjadi level support yang mestinya terjaga, dengan catatan tentu saja level berikutnya adalah di level 1150. Level yang cukup jauh dibandingkan dengan level sekarang. Jadi apabila hanya untuk trading, maka silakan untuk menggunakan level 1400 untuk cut loss-nya. Tapi apabila kita melihat untuk jangka panjang, sebetulnya untuk PGEO ini dengan cerita brand ya saham yang akan IPO, ini dia juga memiliki potensi yang masih luar biasa. Jadi apabila untuk investasi masih bisa dijaga. Oke, terakhir ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan Friend. Pak Berlian, singkat saja Pak, level penutupan hari ini di 56. Ya. Saham Friend ini karena cukup dekat dengan level support yang sangat kuat yaitu dari level 50, maka saran saya hanyalah menggunakan level trailing stop ya Mas ya. Jadi 3%, saya di level 56 ini. Jebol 55 sebaiknya untuk cut loss terlebih dahulu. Baik, jawaban untuk Bapak Joni dari Jakarta untuk Friend, dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih Pak Berlian atas waktunya. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak Berlian Joveni, Head of Sales and Brands Koordinator RHB Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.